Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita diberi kesempatan kembali untuk duduk bersama di majelis ilmu ini untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru dari Ustazah Rina. Kali ini akan mengangkat tema tentang membentengi diri dari jerat-jerat perangkap setan. Terima kasih Ibu-Ibu atas kehadirannya. Kita masih berharap akan makin banyak lagi Ibu-Ibu nanti yang bergabung. Dan sebelum kajian kita mulai, diawali dengan tilawah yang akan disampaikan oleh Putri Murni. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapat kesempatan mereka kebanyakan Allah berfirman, keluarkanlah kami dari surga sebagai seorang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikuti kami, benar-benar aku akan mengisi mereka neraka jahanam dengan kamu semuanya. Maha besar Allah dengan segala firman. Ya Alhamdulillah, jazakumullah. Ibu sudah membacakan ayat suci Al-Quran beserta terjemahnya. Semoga menjadi salah satu jalan yang kemudian mempermudah kita mendapatkan kelancaran dalam pelaksanaan kajian ini. Selanjutnya langsung saya serahkan kepada Ibu Rina untuk memulai kajian hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam yang telah mempertemukan kita kembali di hari Jumat yang penuh barokah, di mana hari Jumat ini walaupun sama dengan Jumat pekan lalu, sama dengan Jumat bulan yang lalu, sama juga namanya dengan Jumat tahun yang lalu, tapi ini adalah makhluk baru yang Allah telah berikan kepada kita untuk kita isi dengan lembaran-lembaran kebaikan, untuk kita isi dengan penuh pertaubatan, sehingga mudah-mudahan Jumat ini menjadi Jumat yang barokah, Jumat yang penuh dengan amal soleh, Jumat yang pada saat mungkin kita mendapatkan diri kita berada dalam kondisi kurang baik di masa yang lampau, maka hari ini kita menjadikan Jumat kita ini menjadi Jumat penuh taubat kepada Allah. Mengapa kita bersyukur atas nikmat ini? Karena luar biasa hari ini Allah berikan kepada kita, masih diberikan kesempatan kita untuk beriman dan berislam, dua nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita, yang dengan itu mudah-mudahan Allah selamatkan kita dunia dan akhirat. Yang dengan dua itu semoga Allah masukkan kita ke dalam surganya secara berombong-rombongan sebagaimana di dalam surat Az-Zumar, dengan keluarga kita, dengan anak keturunan kita dalam kondisi bahagia dan penuh keridhaan. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang tetap istiqomah di jalan Islam. Semoga Allah tetapkan kita, Allah takdirkan kita, Allah mudahkan kita untuk menjadi orang-orang yang tetap istiqomah di jalan Islam sampai Allah memanggil kita semua dalam kondisi yang husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya cintai dan insya Allah senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah. Alhamdulillah, kesempatan siang hari ini kita akan sama-sama membahas materi tentang membentengi diri dari perangkap syaitan yang berada di dalam rumah, gitu Bu ya kemarin ya. Ada ditanya di dalam rumah. Maka pada saat kita mau membahas khusus tentang yang ada di dalam rumah, apa saja perangkap setan yang ada di dalam rumah, maka kita harus tahu dulu apa lingkupnya, gitu ya. Tentunya lingkup dari yang berada di dalam rumah adalah keluarga. Ibu-ibu kalau mau membaca bukunya ada khusus buku karangan Ibnu Qayyim, judulnya Belitan Iblis. Kali ini kayaknya terjemahnya dalam bahasa Malaysia, jadi rada kurang nyaman dibacanya. Tapi mudah-mudahan bisa. Sekarang sudah ada edisi yang baru, ini dulu beli tahun 96 ya, tahun 96. Jadi belum ada terjemahan yang Indonesia, yang ada terjemahan Malaysia. Nah, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam buku ini Bu dibahas dengan detail bahwa yang namanya perangkap setan itu bisa datang kepada siapapun, kapanpun, dimanapun. Jadi nggak peduli bahwa apakah pada saat kemudian seorang ulama, seorang guru, seorang yang hebat, seorang yang jabatannya tinggi tidak mendapatkan godaan setan dan perangkap setan, tidak, gitu ya. Bahkan seorang ulama yang alim sekalipun berpotensi untuk mendapatkan jeratan dan militan dari setan. Dan tadi juga sudah dibacakan di dalam pembukaan ya Bu ya oleh Ibu Tri, dibacakan dalam surat Al-A'raf bagaimana setan berjanji. Setan berjanji bahwa karena aku sudah diusir, karena aku sudah ditakdirkan, karena aku sudah dianggap sebagai orang yang durhaka, maka dan tempatku adalah neraka, pasti akan aku goda manusia, pasti akan aku hasut manusia, pasti akan aku woro-woro dia, colek-colek dia, supaya manusia itu terperangkap ke dalam belitan setan, mengerjakan pekerjaan setan. Dari mana? Dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Luar biasa gitu ya. Jadi yang namanya belitan setan, yang namanya perangkap setan itu bukan saja bisa saja datang dari manapun, kapanpun. Karena di dalam dunia ini hanya dua, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan kepada kita dua jalan.
ada dua golongan juga. Kalau nggak Hizbullah, Hizbus Syaitan. Kalau bukan golongan Allah, maka akan menjadi golongan syaitan. Maka dalam kehidupan kita pun seperti itu. Kalau kita tidak saat ini dalam kondisi berada dalam golongan Allah, Hizbullah, maka kita akan masuk ke dalam golongan Hizbus Syaitan. Yang pertengahan ada Kak? Yang pertengahan itu istilahnya mudah-mudah. Orang yang bingung berada di mana. Tapi akan sangat gambling apakah dia kemudian berpeluang untuk menjadi orang yang golongan syaitan ataupun golongan Allah. Nah, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, karena tadi kita topiknya adalah belitan atau perangkap setan di dalam rumah, maka rumahlah yang harus kita bentengi dulu. Rumahlah yang harus kita kokohkan dulu. Supaya pada saat kita berada di luar rumah, kita menjadi orang-orang yang sudah keluarga di dalam rumah sudah menjadi yang aman dulu. Karena apakah yang namanya keluarga ini juga ternyata menjadi perangkap atau hal yang paling disenangi setan untuk digoda. Jadi kalau orang cekcok, kalau orang berantem dalam keluarga, itu memang hobinya setan. Dan dia merasa paling berhasil pada saat berhasil menceraikan suami istri. Dia bahkan bukan hanya kalau istilahnya kalau kita lapor ke bos besar gitu ya, bukan hanya lapor sama bos besar kalau dia berhasil menceraikan dua orang mukmin yang berkeluarga. Dia akan bos besar ini akan mengumumkan kepada halayak yang lain bahwa hei, berhasil, fulan dan fulana berhasil diceraikan. Sehingga menjaga kekokohan keluarga itu menjadi satu hal yang sangat penting. Keluarga ini pula dikatakan sebagai sistem ilahi. Sistem satu-satunya sistem yang dibentuk oleh Allah adalah keluarga, mulai dari Nabi Adam sampai sekarang kan. Dan keluarga ini merupakan petunjuk Nabi sekaligus perilaku dan akhlak bagi umat Islam. Pada saat seorang berkeluarga, yang namanya berkeluarga itu bukan hanya sekedar menyalurkan nafsu antara laki-laki dan perempuan. Oh kayaknya emang udah tradisi lah kalau laki-laki pasti senang sama perempuan dan dikawinin aja, enggak. Ternyata itu adalah sistem ilahi. Kalau RT, RW sistem bentukan manusia ya Bu. Tapi kalau keluarga itu adalah sistem ilahi. Allah lah yang membentuknya, Allah lah yang campur tangan, dan di dalamnya tentunya harus Allah pula yang diambil sebagai rujukan. Sehingga alhamdulillah pada saat kita sudah diberikan amanah oleh Allah berkeluarga, bagi yang belum waiting list sambil berdoa gitu ya. Maka pada saat itu kita sudah dipercaya sama Allah untuk menjalankan sebuah sistem dari Allah langsung, sistem ilahiyah. Kemudian kehidupan dalam rumah tangga muslim ini menjadi nilai ibadah yang komprehensif. Jadi pada saat kita menikah, sungguhnya pada saat itu kita sedang beribadah kepada Allah secara sempurna. Karena barang siapa yang menikah maka dia sedang menyempurnakan mendapatkan separuh din, gitu kan? Separuhnya agama itu didapat dengan menikah. Dan tradisi yang harus dihidupkan, ditumbuh suburkan dan dibina secara terus menerus. Ini menurut Abdul Hamid Robi Ulama Al-Azhar Kairo. Nah, dikatakan juga bahwa ternyata memelihara rumah tangga adalah salah satu wujud keimanan. Orang yang beriman bukan hanya diimplementasikan dalam ibadahnya, tapi akan dilihat dari kesuksesannya dia membina rumah tangga. Mencegah wabah yang mengancam rumah tangga adalah jihad. Jadi mencegah terjadinya wabah yang ada dalam rumah tangga itu adalah jihadnya kita semua. Kenapa? Karena pada saat kita demikian juga dengan menjaga buah hati dari hasil pernikahan juga berupa keturunan adalah bagian dari syiar-syiar agama Allah. Orang yang berhasil di dalam membina rumah tangganya, mendidik anak-anaknya menjadi anak yang baik, apalagi ibunya kemudian nampak dari penampilannya berpakaian muslimah gitu ya, maka orang pada saat orang itu berhasil dia akan dikatakan bahwa tuh subhanallah, kalau orang Islam rajin ngaji anaknya sukses gitu Bu ya. Itu tuh barokahnya ibunya ngaji, barokahnya ibunya taat, barokahnya bapaknya rajin datang ke masjid, barokahnya bapak mimpin masjid dan seterusnya. Itu syiar. Tapi sebaliknya pada saat ibunya hadir di pengajian taklim rajin dan seterusnya, dia tidak berhasil membina anak-anak yang menjadi anak-anak yang soleh, walaupun itu selain usaha kita juga ada takdir Allah di situ gitu Bu ya. Maka apa kata orang, walaupun juga nggak selalu anak itu buruk karena didikan salah orang tuanya juga bukan, tapi pada saat kemudian ada kegagalan maka orang akan mengatakan
percuma lu datang ke masjid, percuma pakai baju rapi-rapi begitu, anaknya tuh lihat syiar Islam bukan? Syiar Islam. Sehingga pada saat kita menjaga keutuhan rumah tangga kita membina anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah, kita berhasil lepas dari perangkap iblis di dalam rumah kita, maka pada saat itu kita sedang syiar, menegakkan syiar-syiarnya Allah. Jadi bukan hanya sekedar wah keluarga ini sukses, bukan, tapi kita akan dipandang sebagai syiarnya Allah. Wah kalau gitu kita rajin ngaji aja deh, ibu itu lihat tuh rajin ngaji anaknya sukses gitu ya. Itu akan mendatangkan syiar tersendiri. Tapi kalau misalkan sebaliknya, paradoks yang terjadi, ibunya datang ibunya ke masjid rajin, bapaknya syiarnya juga luar biasa, anaknya juga nakalnya luar biasa misalkan gitu ya, kita akan percuma deh, nggak usah gitu ya. Dan kita insya Allah ini menjadi orang-orang yang membawa menegakkan syiar-syiar Allah, menegakkan agama Allah ya Bu ya, amin. Dan Allah sendiri berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Lagi-lagi keimanan, wujud keimanan itu adalah hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, kamu dulu gitu ya. Kemudian apa? Wa ahlikum nar, dan keluargamu dari api neraka. Jadi pada saat kita berhasil melepaskan perangkap-perangkap setan di dalam rumah kita, maka kita bisa menyelamatkan diri kita, keluarga kita dari api neraka. Nah, siapa yang harus diselamatkan Bapak Ibu, ibu-ibu sekalian? Bahwa yang harus diselamatkan dalam keluarga kita itu ada beberapa komponen tentunya. Dan untuk semuanya bisa selamat masuk ke dalam surganya Allah, untuk semuanya selamat dalam perangkap setan, maka semuanya harus sama-sama berpartisipasi mensukseskan. Rumah kita ini harus steril dari setan. Kalau yang terkenal dari para sahabat itu Bu adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah itu dikatakan sebagai orang yang selamat dunia akhirat. Kenapa? Malam dia itu selamat dari maling dan dia selamat dari setan. Dia punya 10 anak. Dia punya 10 anak yang di-manage. Setiap malam itu mereka bergantian bangun. Jadi yang pertama bangun, tidur gitu Bu ya. Yang lainnya tidur, satu bangun. Kemudian 1 jam, setengah jam kemudian dia bangunkan yang lain, dia tidur. Jadi setiap sepanjang malam itu di dalam rumah itu selalu ada yang terbangun untuk melakukan qiyamul lail dan mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga rumahnya benar-benar terjaga. Dari sisi keamanan nggak ada maling gitu ya, karena selalu ada yang melek di dalam rumah itu. Dan dari sisi kedekatannya dengan Allah, mereka juga sama-sama terbangun untuk mendekatkan diri kepada Allah. Luar biasa gitu ya. Nah itu contoh keluarga bagaimana mereka bisa menjaga anggota keluarganya semuanya gitu ya, untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Sama nggak Bu dengan keluarga kita Bu? Sama, amin gitu dong Bu. Karena juga semangat duluan gitu kan. Sama insya Allah. Bangun sekadar dia kalau sholat malam, sholat subuh aja dibangunnya susah banget gitu. Nah ini ujian dari kita semua untuk menjaga diri kita dari keluarga kita. Siapa komponen keluarga yang bisa membentengi keluarga? Yang pertama adalah suami. Seorang suami, seorang imam, seorang laki-laki di dalam keluarga pada saat dia menjadi suami, dia adalah kepala keluarga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa di dalam surat apa Bu? An-Nisa ayat 34. Laki-laki adalah qawwamuna 'alan nisa, adalah pelindung bagi perempuan. Jadi rijalu qawwamuna 'alan nisa, qawwam di sini bukan hanya maksudnya adalah pemimpin, tapi lebih kepada kepemimpinannya adalah dalam rangka melindungi kaum perempuan. Maka dia berkewajiban apa? Kewajiban adalah menafkahi kaum perempuan, menafkahi istri dan anak-anaknya. Terus kemudian apa? Bergaul dengan ma'ruf. Itu kewajiban gitu ya. Itu kewajiban yang harus senantiasa dijaga oleh seorang suami. Kemudian apa? Yang ketiga adalah mendidik istrinya dan keluarganya untuk menjadi orang yang soleh dan solehah. Jadi Bu, kalau masuk madrasah keluarga, madrasah usroh, madrasah ilahi ini, seorang istri yang tadinya masih imut-imut, belum paham agama, kemudian pada saat dia menikah, maka suami itu berkewajiban
berkorban untuk menjadikan istrinya istri yang solehah, menjadikan istrinya menjadi istri yang bisa taat kepada suaminya. Tentunya pada saat suami mau ditaati dan dia menjadi orang istri bisa taat kepada suaminya, tentunya suaminya juga harus memantaskan diri untuk ditaati, ya kan? Dan Islam menjadikan seorang suami itu seperti itu. Terus kemudian apa istri? Istri ini adalah seorang istri yang solehah, punya kewajiban cuma dua, aku nggak jauh juga susah. Laki-laki 3, kalau suami 2, kalau istri 2. Yang pertama adalah taat kepada suami, yang kedua adalah menyenangkan suami. Nah, menyenangkan suami dimanapun kita berada. Kalau dua hal ini saling saling mengisi, insya Allah yang namanya rumah tangga tuh aman, nyaman, damai. Dan kasus yang kami hadapi Bu ya, karena saya di P2A yang menghadapi kasus perempuan dan anak, nggak menutup kemungkinan bahwa seorang yang sudah menikah puluhan tahun, 23 tahun, 25 tahun datang ke kami berantem. Saya sudah 5 tahun tidak teguran sama suami saya. Bisa gitu ya. Saya tidak pernah bersama dengan suami saya, nggak pernah tidur bareng kok, enggak. Coba. Ini kan berarti tanggung jawab, hak dan kewajibannya sudah banyak yang terlalaikan. Bahwa ya Bu, kalau minta tolong sama suami sambil dipegang tangannya, ngapain? Lu ngapain gitu ya kan suami kita. Dari agama kita pun dikatakan bahwa seorang ibu ya, kita udah sering bahas ya, seorang istri yang memegang atau suami yang memegang tangan istrinya dengan penuh cinta atau sebaliknya, maka Allah gugurkan dosa-dosanya, Allah ampuni dosa-dosa di antara keduanya. Kan luar biasa. Jadi kalau tidur jangan dilepasin Bu gitu ya, supaya dosanya lama sepanjang malam. Nah ini ternyata banyak sekali, banyak gangguan-gangguan yang terjadi di dalam keluarga itu karena tadi Bu, ketidakpahaman. Jadi jeratan iblis itu bukan dari luar, ternyata dari dalam. Maaf ya, seorang istri yang tidak pernah bertegur sapa kepada suaminya, tidak berusaha menyenangkan suaminya, megang aja enggak gitu ya. Gimana kemudian pada saat di luar suaminya jadi lebih tertarik kepada yang lain. Jangankan tertarik yang lain dalam hal berbagai hal ya, dalam hal makanan aja. Pada saat di rumah nanya makanannya apa, emang nasi duit berapa? Ya. Lihat aja di meja makan, kan biasanya juga begitu, misalkan gitu ya Bu ya. Coba kalau dia pergi ke warteg, nggak usah ke rumah restoran yang bagus dan mahal, warteg. Pak, mau makan yang mana Pak? Mau makan apa Pak? Minumnya apa Pak? Ya nggak Bu? Gimana kemudian nggak kemudian yang lain jeratan iblis itu akhirnya muncul di situ. Dimulai dari mana muncul itu jeratannya? Dari dalam rumah kan? Di dalam rumah. Dimulai dari dalam rumah. Sehingga kalau kita pengen kita terbebas dari jeratan iblis di dalam rumah, beresin dulu komponen keluarga yang ada. Suami dia harus tahu bahwa dia adalah qawwam di dalam rumah itu sebagai pemimpin yang wajib melindungi, wajib memberikan nafkah lahir batin kepada istri, wajib mendidik istrinya menjadi istri dan anak-anaknya menjadi istri yang solehah. Nanti kita bahas Bu, apa sih kewajiban orang tua, dan wajib bersama dengan istri mendidik anak-anak mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Punya anak yang punya kepribadian utuh. Kalau di rumah ini beres Bu, jauh dari Belitan, insya Allah anak bebas dari segala virus yang akan datang kepadanya di luar. Berapa banyak ya ternyata kasus-kasus yang datang kepada kami yang dialami oleh anak-anak itu usia 18 tahun ke bawah, itu kategori anak-anak, itu ternyata bermula dari fatherless, kehilangan ayah di rumah, kehilangan sosok ibu, motherless juga di rumah. Benar-benar anak ini gak pernah mendapatkan kasih sayang di rumah. Akhirnya apa? Akhirnya dia keluar mencari kasih sayang lain. Di rumahnya gak pernah dipuji, kamu anak yang hebat, kamu anak yang cantik, kamu anak yang luar biasa. Akhirnya begitu di luar dibilang, kamu cantik banget ya gitu. Kelompok-kelompok langsung Bu gitu ya. Dan ini kenyataan terjadi gitu ya. Kenyataan terjadi, kami pun tadinya gak berpikir sejauh itu, tapi ternyata oh iya benar. Anak yang tadinya yang datang ke kami itu contohnya misalkan anak cabai-cabean. Awalnya bukan anak cabai-cabean, dia kan anak biasa, dia anak yang baik, tapi dia anaknya pemalu dan perlu kita hati-hati sama-sama
tumbuhnya, hormon-hormon reproduksi yang juga sempurna tumbuhnya, akhirnya dia merasa kayaknya akan jadi laki-laki ya, dan kemudian dia berubah by nurture, bukan by nature, karena nature-nya dia perempuan gitu ya, berusaha untuk menjadi laki-laki. Akhirnya kita lihat sekarang banyak perempuan dengan perempuan, alhamdulillah mendalik, laki-laki dengan laki-laki, LGBT Bu ya, lesbian, gay, transgender sama bisex, itu mulai merambah di Indonesia. Bahkan kemarin mungkin kalau ibu-ibu sempat mengikuti beritanya, ada kelompok gay itu yang sampai pengikutnya, anggotanya itu sudah 3.000-an sekian di Indonesia. Dan alhamdulillah mendalik gitu ya, yang terjadi adalah kegiatannya aneh-aneh yang mereka lakukan dan mereka ekspos di sosmed mereka, mentato Mr. P-nya ditunjukkan gitu ya, hubungan yang dilakukan sesama mereka. Nah, untuk bilang mendalik ini kenapa? Karena di rumahnya nggak beres Bu, berita ini nggak selesai di rumah. Mereka bias gender, saya mau jadi laki atau perempuan ya, padahal Allah itu ciptakan zakar wal unsa, cuma dua, laki-laki atau perempuan. Bapak ibunya lah yang harus menyelesaikan persoalan ini kepada anaknya. Nah, kamu itu luar biasa, kamu itu perempuan yang cantik, atau kamu laki-laki yang gagal gitu ya. Nanti kamu akan tumbuh beberapa bulu-bulu di bagian-bagian tertentu, itu ibunya. Tapi semua anak mengalami itu loh, anak gitu ya, nggak usah takut, semua kayak begitu. Karena nggak semua Bu anak itu siap mengalami perubahan yang ada pada dirinya dan galau. Bukan hanya itu juga, wah kok ternyata bentukku tidak sama dengan bentuk temanku ya, kok lebih bagus bentuk temanku ya daripada aku ya, dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya dia lebih memilih pada saat ada yang memuji, pada saat ada yang kemudian mendekati, itu dengan mudahnya akhirnya mereka tergoda. Belita di rumah tidak selesai, dia akan terkena dengan belita iblis di luar yang lebih besar. Terus kemudian komponen berikutnya siapa? Anak-anak. Ini tanggung jawab kita. Pada saat kita menikah, melakukan suami mengambil kita dari rumah orang tua kita dan melakukan akad nikah, pada saat itu ada mitsaqon ghalidh. Ada ikatan luar biasa yang sangat fundamental. Apa? Pergantian tanggung jawab dari seorang ayah kepada anak perempuannya berpindah kepada seorang suami kepada istrinya, sehingga mereka harus tahu konsekuensi mereka menikah itu apa. Punya anak salah satunya, mau dibawa kemana keluarga mereka. Banyak orang-orang yang nggak siap punya anak. Siap punya anak bukan berarti siap kemudian mendidik mereka. Kadang-kadang yang dipikirkan fisik, nanti lanjutnya apa sih kewajiban kita, dan keluarga yang keempat adalah keluarga lain atau kerabat yang tinggal bersama dengan keluarga. Ini juga bisa menjadi peluang terjadinya potensi belita-belita iblis di dalam rumah. Kalau kita nggak mampu memanagenya dengan baik, jangankan keluar rumah, di dalam rumah aja kita udah sibuk untuk menghilangkan segala jeratan-jeratan yang ada. Ibu-ibu yang saya cintai, ada 7 Bu tanggung jawab pendidikan anak kepada pendidikan anak. Kalau 7 tanggung jawab orang tua kepada anaknya itu ada 7. Yang pertama adalah pendidikan iman, pendidikan moral, fisik, akal, kejiwaan, sosial, dan seksual. Ini saya ulangi sekali lagi, adalah kewajiban orang tua kepada anak, kewajiban orang tua kepada anak, kewajiban orang tua kepada anak. Jadi bukan tugasnya sekolah, bukan tugasnya TPA, bukan tugasnya guru les, bukan. Tapi ini 7. 7 ini selesai masuk, kita sampaikan dengan baik kepada anak-anak kita, insya Allah Allah lindungi mereka di luar. Kita flashback ya, sudahkah kita selama ini kepada anak-anak kita pendidikan iman? Kalau di dalam buku Tarbiyatul Awal, pendidikan Islam pendidikan anak dalam Islam, kalangan Dr. Abdul Nasir Ulwan, 2 jilid, ini kudu wajib dibaca dan wajib diamalkan. Kenapa? Karena inilah di sini kunci suksesnya kita mendidik anak. Pendidikan iman salah satunya adalah mengenalkan Allah kepada anak-anak kita. Ini kalau lagi ngomong begini saya jadi pengen hamil lagi gitu rasanya. Kenapa? Ternyata Allah itu Masya Allah gitu Bu ya. Yang namanya membentuk anak itu selain dari proses
dalam Al-Quran itu, dalam surat Maryam itu, Maryam itu disuruh oleh Allah untuk bersenang hatilah kamu. Jadi orang yang hamil itu kudu senang, harus senang. Siapa yang bikin senang? Suami. Suami yang harus lebih mengerti. Makanya tadi ya Bu ya, perangkap setan itu kadang-kadang seperti itu. Ayah nih gak mau tahu bla 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 gitu ya. Atau istrinya yang kemudian terlalu aleman. Padahal pada saat kita dalam kondisi terpuruk, sedih, marah, maka organ yang tadinya mau berkembang itu gak jadi. Makanya seringkali ya kondisi orang sekarang Ibu ya, kondisi yang tidak alamiah, stres yang berkepanjangan dan seterusnya, lahirlah anak-anak yang tanda kutip bermacam-macam gitu ya. Walaupun terlepas dari itu semua ada takdir Allah gitu ya, dan pasti yang terbaik insya Allah. Tapi kan itu bisa, kata Allah, bisa diupayakan. Diupayakan dengan apa? Dengan berdoa, dengan kemudian menjaga diri kita agar tetap tenang, tetap dekat dengan Allah gitu ya. Mengajarkan Allah kepada anak kita. Siapa Allah? Bagaimana Allah? Bagaimana Allah selalu melihat kita dimanapun kita berada. Jadi pada saat itu kokoh tertanam di dalam diri anak, dia tidak akan menjadi anak yang berbuka dua. Di hadapan ibunya baik, di depan dia gak baik. Di hadapan ibunya dia sholat, di hadapan di belakang ibunya dia gak sholat. Gak akan dia berbuka dua. Dia akan berusaha jujur dimanapun dia berada. Itu kalau seorang orang tua, kedua orang tua sudah menanamkan itu kepada anak. Balik lagi, pernahkah kita mengajarkan itu kepada anak kita? Padahal kita hanya di mana Allah aja udah kayak duluan gitu kan? Di mana Allah? Kamu tuh pertanyaannya apa? Makanya kita tanya sama guru TPA-nya. Padahal Allah menyatakan dirinya sendiri dalam surat Al-Baqarah ya, bahwa sesungguhnya Allah itu dekat gitu, dan selalu mengabulkan apa yang kamu minta. Dekat berarti banyak dan Allahnya bingung lagi gitu ya. Lalu gimana ya jawabnya ya? Allah di mana sih gitu ya? Allah di atas mana? Anaknya ke atas gitu ya. Kalau kita tidak pernah baca Al-Quran, kita tidak akan bisa menjelaskan dengan jelas Allah itu ada di langit ketujuh, ada di Arsy. Arsy itu gimana langit ketujuh? Gimana ceritanya? Langit, ya atas langit ada langit lagi gitu ya. Kalau kita paham, kalau orang tuanya paham, dia akan menjelaskan dengan benar. Pendidikan iman menjelaskan Allah, keberadaan Allah dengan sekuat-kuatnya di dalam diri anaknya. Sebagaimana Al-Fatih ditanamkan keimanan yang kuat kepada Allah, sehingga pada saat dia menaklukkan Konstantinopel ya, luar biasa kan. Itu ibu udah pernah nonton ya insya Allah ya, kalau ibu-ibu sini. Konstantinopel udah Bu? Ada yang udah, ada yang belum kayaknya. Kan pernah Konstantinopel adalah Konstantinopel akan ditaklukkan oleh orang yang terbaik dan pasukannya adalah pasukan terbaik. Ternyata memang benar. Kenapa? Al-Fatih ini dia tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu semenjak dia balik. Dia nggak pernah meninggalkan sholat malam semenjak dia balik. Tidak pernah dia meninggalkan Al-Quran dalam sehari. Dia tidak pernah tidak menghafalkan Al-Quran dalam sehari. Subhanallah gitu ya. Semenjak balik loh ya. Kalau kita ditanya, ya emang sih rajin, tapi kalau dihitung dari balik enggak, duduk gitu ya. Itu seperti itu. Jadi kenapa? Karena ibu bapak senantiasa mengajarkan kepada anaknya bahwa Rasulullah pernah bersabda bahwa nanti penakluk Konstantinopel adalah orang yang terbaik. Kamu anak, kamu gitu ya. Kamu orangnya. Terus Bu gitu kan. Maka dia berusaha untuk menjadi orang yang terbaik. Mengajarkan hal-hal kepada anak termasuk dalam pendidikan keimanan. Sudahkah kita mengajarkan kepada anak kita, nah ini haram, ini halal, ini nggak boleh. Melihat orang perempuan itu haram, nggak boleh, nah gitu, dan seterusnya. Jadi bukan dia tunggu diajarin pelajaran agama di sekolah, enggak Bu. Nanti kita sama-sama nonton. Saya bawa setelin bahayanya narkoba, berasal dari Malta yang kadang-kadang pada akhirnya menjadikan anak-anak kita rusak. Dia nggak tahu halal haram yang mana. Pendidikan moral ini juga menjadi pendidikan yang harus disampaikan kepada anak-anak kita. Bagaimana etika yang baik, bagaimana akhlak yang baik, bagaimana akhlak kepada sesama teman, bagaimana akhlak kepada orang tua, bagaimana akhlak kepada tetangga, bagaimana akhlak kita kepada guru, bahkan yang lebih kecil. Ini orang tua yang wajib mengajarkan. Nggak selama boy aja gitu ya. Memang anak itu kadang-kadang dengan alamiah, begitu ada tamu langsung duduk di samping kita, langsung naik ke atas meja atau ke atas kursi. Orang tuanya lah yang punya kewajiban untuk menyampaikan
Kita yang kemudian mengokohkannya dengan memasang bambu di sampingnya, kita ikat supaya posisinya terus lurus. Itulah fungsi kita sebagai orang tua. Sampai kemudian benar-benar batangnya menjadi batang yang kokoh, sehingga dia mampu untuk bisa tidak mudah dihempas oleh angin ke kanan dan ke kiri. Pendidikan fisik, nah ini nih ibu-ibu sih paling dominan pendidik fisiknya. Udah makan belum? Jangan lupa obatnya, jangan lupa vitaminnya, dan bla 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 bla, fisik gitu ya, tanpa kemudian memperhatikan yang lainnya. Pendidikan akal ini juga menjadi pendidikan kewajiban orang tua kepada anaknya. Akal anak kita diisi dengan yang baik, bukan tugas di sekolah juga, orang tua. Dan gagalnya anak-anak di sekolah biasanya karena gagalnya dia mendapatkan proses pendidikan akal di rumahnya. Nggak tahu, atau sebenarnya ibunya pintar, tapi nggak mau pusing. Dia tanyain sama gurumu dan seterusnya. Akhirnya anak mendapatkan kegagalan. Pendidikan kejiwaannya, psikologinya, ini juga orang tua yang punya kewajiban untuk mengelola bagaimana teori perkembangan anak dan seterusnya. Ini ibunya, bapaknya yang wajib. Ini selesai, semua selesai. Pendidikan sosial juga seperti itu, bermasyarakat. Dan pendidikan seksual. Ini Bu, ini pendidikan yang wajib disampaikan orang tua kepada anak, bukan para konselor yang ada di sekolah-sekolah, bukan. Karena dia sebuah pendidikan yang sebenarnya sangat individual, sangat spesifik orang per orang dengan resep seperti resepnya dokter. Khusus buat orang sakit batuk beda dengan orang yang sakitnya sakit perut, gitu. Itu berbeda. Dan nanti kita akan sampaikan lagi. Nah, tipu daya setan ini bisa masuk melalui berbagai macam. Pertama adalah percekcokan antara suami istri. Suami istri yang tidak paham apa visinya, apa misinya, apa kewajibannya, apa haknya, hal-hal kecil akan menyebabkan percekcokan. Ya, tadi di dalam kitab Al-Baqarah, silahkan buka Bu. Kita buka deh bareng-bareng. Ayatnya 102. Sudah ketemu kok, silakan. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kafir. Maka mereka mempelajari dari keduanya atau malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh mereka sudah tahu, barang siapa membeli atau menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu. Jadi tadi diungkapkan bahwa memang semenjak dahulu, bahkan di sini diungkapkan dari zaman dahulu gitu ya, seorang yang jin yang memang khusus untuk percekcokan suami istri itu jadi hal yang sangat fenomenal gitu ya. Kalau di kalangan iblis itu dia menurunkan pasukan yang paling heboh itu ya untuk bikin cekcok antara suami istri. Makanya menghindari percekcokan di dalam rumah itu menjadi salah satu jalan untuk menjauhkan kita dari belitan setan. Sebaliknya, itu menjadi strateginya setan untuk merusak hubungan antara suami dengan istri. Gimana caranya? Kalau bapak-bapak itu ada tipsnya, Bu. Tidak boleh marah kepada istri, mengurangi marah kepada istri. Wah, susah Bu, gitu ya misalnya. Ini karena kita barunya ibu-ibu, maka ibu-ibu untuk tidak mendatangkan marah gimana? Berusaha untuk menahan pembicaraan
bicara, nggak diminta nasihat sudah menasehati. Makanya Pak, gitu Bu ya. Padahal suaminya udah tahu gitu ya, dan dia sebenarnya udah sebel, kalau usah diomongin juga udah sebel gitu ya. Ini yang kemudian akhirnya menimbulkan percekcokan setiap harinya. Coba kalau kita berusaha menahan diri untuk tidak bicara di lain kesempatan, di saat suasana hati lagi senang, di saat lagi di kamar tidur, lagi posisi happy, ya tau nggak yang kemarin itu tuh yang bikin aku tuh uring-uringnya tuh sebenarnya begini-begini loh ya. Coba deh kita ke depan yang gini-gini, enak gitu gue ngomongnya. Tapi pada saat kemudian lagi berantem, diomongin begitu, enggak, emang kalau aja yang saya, enggak, emang kamu udah sempurna, ngasih tau aku bla 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 bla, udah akan selesai gitu ya. Percekcokan suami istri ini semakin sengit Bu pada saat kita tidak mau mengalah. Dan insya Allah ibu-ibu sudah lebih paham lah ya. Ada kalanya kita diam itu menyelesaikan masalah. Ya nggak Bu? Kadang-kadang dengan waktu juga selesai masalahnya. Dan tetap berusaha menjadi orang yang baik. Saya dapat pelajaran yang unik nih dari seorang istri. Dia itu kalau suaminya marah Bu, atau suaminya lagi menjengkelkan hatinya, maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah, luluhkan hati suamiku, jadikan suamiku imam yang baik, jadi orang yang soleh, pakatnya tinggi, berkahi rezekinya, mudahkan pekerjaannya dan seterusnya Bu. Kenapa Bu? Karena pada saat kita dizalimi itu kan kita makbul, ya nggak Bu? Nah kalau suaminya baik, ibu dia akan doain dia, misalkan ibu-ibu gitu ya, rugi banget kalau lagi empat juga sudah ngedoain gitu ya. Kalau kita ngedoain yang buruk, misalkan kejadian itu yang buruk, apakah yang siapa? Dia, gugur, masih egois juga dia. Enggak, kata efeknya ke kita. Kenapa? Karena kita suami istri sudah berada dalam satu rumah. Itu tuh istrinya terlalu biasa. Jadi dia setiap dia dibuat jengkel atau hatinya nggak merasa nyaman dengan posisi suaminya, dia berdoa, ya Allah, luluhkan hatinya ya Allah. Aku nggak bisa ngomong sama dia dengan kasar ya Allah. Kalau saya kasar ngomong nanti salah pengertian ya Allah. Bantu saya ya Allah, luluhkan hatinya, jadikan dia orang yang soleh, jadikan imam yang baik, lapangkan rezekinya, jadikan pangkat yang tinggi, sayang sama istri sama anaknya, bisa memimpin keluarga jadi orang yang menuju surgamu. Itu Bu yang doa yang langgeng. Saya nggak kebayang. Ibu ini, saya baru dapat ceritanya tadi. Ibu ini dia cerita ke saya. Dia itu semenjak menikah, dia sudah menjadi PNS istrinya. Suaminya belum dapat pekerjaan. Dan itu berlangsung selama 7 tahun. Dan selama itu dia sudah punya anak 2. Coba Bu. Coba kalau itu bukan istri solihah, yang hamil gue, yang ini segala macam gue, dia nggak Bu, apa nggak gede kepala. Tahun kedua saya yakin udah berantem, udah pecah di rumah tangga. Ya nggak? Itu bahkan suaminya itu senantiasa Bu, gak dibiarkan walaupun dia bekerja keluar, gak dibiarkan suaminya bikin kopi sendiri, gak dibiarkan suaminya mencuci pakaiannya sendiri, dia nyuci, dia masak, dia segala macam. Dan pada saat ya namanya suami Bu ya, kadang-kadang dia merasa berkuasa dan yang namanya ahli jalur komunal, sifat kekomamannya itu sebenarnya kadang-kadang muncul dengan tidak bijak kadang-kadang. Walaupun insya Allah semuanya berusaha menjadi orang yang bijak. Nah, kan bisa jadi marah dan lain-lain, ya Allah, ayah kalau mau marah gitu ya, udah marahin aku gitu ya. Itu sampai kayak begitu. Dan dia pun terkaget-kaget saat ini karena memang ternyata apa yang Allah dia langgengkan selama ini itu dikabul sama Allah gitu. Padahal PNS-nya duluan istrinya Bu, tapi jabatannya sekarang sudah lebih tinggi suaminya gitu ya. Itu seperti itu. Kenapa? Karena keberkahan dari doa-doanya. Sehingga kalau ada cekcok-cekcok ini, daripada kita nyelesain juga masalah, kadang-kadang temperamen sama-sama tinggi kan nggak ada yang berani. Berwudu, sholat 2 rakaat, minta sama Allah, pengaduan sama Allah, nggak apa-apa karena aku punya Allah gitu ya. Itu seperti itu. Nah, pada saat suami istri ini sering cekcok kelihatan di depan anak, maka apalagi kalau mohon maaf istri tidak menghargai suami, dan kemudian anak melihat hal itu sehari-hari, yang adalah anak yang durhaka kepada orang tua. Gak mau dia kemudian mau taat sama ibunya enggak, mau taat sama bapaknya juga enggak, apalagi gitu. Suruh salaman aja gak mau, suruh salim aja gak mau.
tidak hormat kepada dia, karena keberadaannya di dunia adalah atas izin Allah karena ada ayahnya. Tapi dia nggak mau hormat sama ayahnya, nggak mau tunduk patuh sama ayahnya, nggak mau dikasih tahu baik-baik sama ayahnya. Gimana ayahnya kemudian tidak beradab gitu ya, dengan menamparnya. Itu seperti itu. Jadi ini tipu daya setan. Tipu daya setan itu lewat anak yang durhaka kepada orang tuanya, anak yang tidak taat kepada orang tuanya. Dan tahu nggak, kunci dari anak yang taat dan keberhasilan dalam mendidik anak itu ternyata saya pelajari adalah doa tulus dan cinta tulus kedua orang tuanya kepada Allah gitu ya, untuk mendoakan anaknya. Dan yang kedua, pendekatan kepada anaknya yang terus intens dilakukan. Saya mau sedikit cerita testimoni dari teman saya, karena saya merasa dia itu mengalami perubahan yang luar biasa. Dulu saya lulus SMA itu 25 tahun yang lalu mungkin. Setelah tidak pernah bertemu dengan teman-teman SMA, ternyata ketemu itu sudah dalam kondisi mereka orang sukses. Sukses di sini bukan dalam arti hanya sukses dunia, tapi mereka sukses melewati masa galau. Karena kita sama-sama SMA tuh tahu dulu bagaimana badannya dia, bagaimana belinsakannya dia. Maaf Bu ya, teman saya itu dia sudah dia biasa menggunakan gele, ganja, mabok. Yang namanya pergaulan bebas itu sudah biasa, sangat biasa. Saya tanya kepada dia, apa sih gimana, kapan dulu mulai berubah dan kenapa dia berubah? Dia bilang bahwa dulu orang tuanya wali kota Bu. Waktu saya SMA orang tuanya wali kota Jakarta Pusat. Orang kaya, orang berada gitu ya, semuanya terpenuhi. Apalagi zaman dulu itu lebih heboh kan dibanding zaman sekarang. Nah pada saat itu dia tuh yang semuanya alat itu narkoba dan lain semuanya kena. Pergaulan bebas juga iya. Setiap malam dia pulang jam 1 jam 2 dini hari. Dan pada saat dia sampai di rumah, apa Bu yang dia lihat? Bapaknya tetap menunggu, ibunya masih di atas sajadah, tidak tidur sebelum anaknya pulang. Hanya ditanya kemana sih nak, gitu ya. Dan ternyata itu yang membuat dirinya lama-lama berubah. Dia lihat ubah di ayahnya semakin banyak. Kok aku nggak berubah ya? Kok ibu sampai kapan aku akan begini? Akhirnya ada titik balik Bu ternyata. Dan mungkin bagi orang tuanya Bu ya, ini benar-benar menguras energi, tenaga, ujian tiap hari ya, makan hati tiap hari tuh Bu. Dan itu bertahun-tahun loh. Ada 10 tahun lebih dia berada dalam kondisi seperti itu. Ada teman saya yang dia bilang aku sampai kecelakaan 12 kali dalam setahun. Karena mabok berat, karena udah nggak tahu, dia tidur tahu udah di kolong itu Bu, di kolong mobil. Dan seterusnya itu setiap hari begitu kita bilang selalu karena mabok berat. Itu luar biasa nggak Bu? Jadi ibunya saya nggak ngerasain aja tuh kayaknya kuat nggak ya gitu ya. Itu kayak gitu ternyata pada saat dia dan setiap dia pulang ibunya selalu nasihati nggak boleh kayak gitu. Nah tapi ibunya terus sama bapaknya tuh panggilin guru ngaji ke rumahnya setiap malam minggu, suruh ngajarin tuh halal haram dan seterusnya. Lama-lama dia tinggalkan, lama-lama dia tinggalkan sedikit demi sedikit. Dan dia mulai berpikir, sampai kapan aku kayak gini Bapak? Nanti kalau Bapakku mati, aku siapa yang akan melindungi? Baru kemudian itulah doa-doa itu bertemu ya Bu ya. Doa-doa dan cinta orang tua itu bertemu dengan takdir Allah sehingga menjadi titik balik buat si anak. Kemudian dia semenjak itu ya Allah, dia berubah Bu, menjadi anak yang lebih baik gitu ya. Dan kemudian kata ayahnya, udah sekarang kalau kamu mau, kamu sekarang sekolah di Australia. Bapak nikahin kamu sekolah di Australia, kuliah sambil nanti kerja. Pergi Bu dia ke Australia sebagai bentuk baktinya kepada orang tuanya. Sudah di Australia, dia kerja di Australia, dia telepon ayahnya. Kata dia 3 minggu jelang ayahku meninggal tuh ayahku telepon. Dia sudah cukup mapan di sana. Dia pada saat lulus dia buru-buru telepon ayahnya, ayah aku sudah lulus gitu kan. Jangan pulang karena di Indonesia masih belum jelas semua pekerjaan. Dan kamu kerja di Australia. Setelah bertahun-tahun dia kerja di Australia, 3 minggu jelang bapaknya meninggal itu bapaknya telepon. Dan dia tanya, gimana kamu? Alhamdulillah ayah, sekarang aku sudah punya anak, aku sudah bisa bekerja, aku bisa menghidupi keluargaku. Karena kebayang aku anak bandel kayak begitu. Pada saat dia menikah umat gak sih kan bapaknya berpikir seperti itu. Terus kemudian ayah tenang
bahwa saya sekarang sudah berubah. Saya sudah menjadi orang yang baik. Saya pengen menyenangkan ayah, gitu ya. Saya dalam rangka berbakti seperti ini. Terus ternyata 3 minggu kemudian bapaknya nggak ada, gitu ya. Bapaknya meninggal. Semenjak bapaknya meninggal tuh benar-benar kata dia seperti bumi itu runtuh di pangkuan saya. Saya ngerasanya kenapa selama ini saya tidak bisa membahagiakan ayah saya. Hidupnya tuh benar-benar jadi apa ya Bu? Kata dia hampa gitu. Semenjak ayahnya nggak ada tuh benar-benar hampa. Dan setelah itu dia berbingung, untuk apa saya hidup? Untuk menyenangkan orang tua, orang yang saya senangi udah nggak ada. Mulai dari itu perilaku yang kayak begitu muncul. Tapi dia pertanyaan-pertanyaan itu muncul. Alhamdulillah dia larinya ke masjid. Dia wudhu, sholat 2 rakaat dan berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong tunjukkan kalau kamu memang ada, kata dia gitu. Sampai nantang Allah gitu. Kalau Allah memang ada, tunjukkan ke aku di mana kamu, gitu ya. Dan setelah itu dia buka Al-Quran, dia sambil malam itu buka Al-Quran dan dia tangannya itu menunjuk kepada sebuah ayat. Pas dia buka mata di sebuah ayat, ternyata yang dia tunjuk itu adalah surat Al-Baqarah 186. Yang artinya kan setelah ayat itu setelah wajibnya kita berpuasa kan. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambamu bertanya kepadamu di manakah aku, jawablah aku itu sesungguhnya sangat dekat. Tepat nggak Bu jawaban Allah? Tepat. Membaca itu dan aku akan mengabulkan setiap kamu meminta. Itu di dalam Al-Baqarah 186. Dan semenjak itu dia langsung nangis mohon ampun sama Allah, ya Allah maafkan kelancanganku tadi waktu bilang mana sih Allah gitu dan seterusnya. Dan semenjak itu dia tidak lewatkan hari kecuali ibadah dengan baik. Terus kemudian qiyamul lail, sholat sunnah padahal dia berada di negeri orang hingga hari ini gitu. Subhanallah gitu. Padahal tadinya ibunya kayak apa nggak mumet gitu. Yang namanya kecelakaan karena mabok itu bukan satu hal yang sekali 2 kali, bahkan sampai dihitung sama dia 12 kali setahun. Yang masuk ke kolong bis gitu ya. Terakhir itu dia pengen nabrak orang mau berangkat sholat subuh. Itu kan luar biasa gitu ya. Tapi saat orang tua terus, ibu bapak terus berdoa membekali, saat cinta tulus dan doa tulus itu dari orang tua terus gitu ya. Insya Allah aku akan bertemu dengan takdir yang baik gitu ya. Akan bertemu dengan titik balik yang mungkin memang tidak mengenakan bagi si anak, yaitu bapaknya nggak ada atau kemudian dia kecelakaan. Tapi yakin itu yang terbaik yang Allah berikan. Dan tugas kita orang tua untuk menghilangkan berita-berita itu tadi, mendidik 7 hal itu setiap hari kepada anak-anak kita. Jangan kita lewatkan. Terus apa lagi yang membuka terjadinya peluang setan masuk ke dalam diri kita, keluarga kita, adalah melakukan kemaksiatan di dalam rumah. Makanya hal preventif yang kita bisa lakukan adalah senantiasa membaca doa dimanapun kita berada. Dan membaca doa-doa khusus yang telah diajarkan oleh Rasulullah, mulai dari masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, pakai baju, keluar membuka pakaian dan seterusnya. Karena Allah dan Rasulnya lebih tahu. Disitulah letaknya perilaku setan akan masuk ke dalam diri kita. Pada saat mau makan, mau minum, mau ngapain aja ada doanya. Sekarang mah tergantung kita mau apa nggak bacanya gitu. Berita setan teorinya ada, tapi mau nggak kita praktekinnya di rumah. Ini yang berusaha untuk kita lakukan, menghilangkan segala kemaksiatan. Kemaksiatan apa Bu? Mulai dari yang kecil sampai yang besar, mulai dari gadget sampai tontonan kita. Berusaha kita menjauhkan. Dan saya mau sampaikan ke ibu-ibu satu hal gitu ya, satu bahaya narkotika di mana ini sekarang sudah menjadi bahaya yang masuk ke dalam rumah kita. Dan ini merupakan jeratan setan. Apa itu narkotika? Narkotika lewat mata, berupa pornografi dan porno aksi. Mulai dari televisi, ada di dalam rumah nggak? Gadget ada di tangan kita nggak? Ada. Ada di tangan anak-anak kita nggak? Ada. Jika mereka sudah dewasa. Dan ini kewajiban kita supaya kita tahu bahwa yang kayak begini nggak boleh. Karena yang kayak gini itu merusak. Dan Allah sebenarnya sudah memperingatkan dari jauh-jauh hari di dalam Al-Quran. Mulai dari adab anak masuk ke dalam kamar orang tuanya harus mengetuk pintu 3 waktu. Orang
jenis kelamin laki-laki dan perempuan, caranya mensucikan diri pada saat hadas kecil dan hadas besar, ini kewajiban orang tua gitu ya. Bahkan melihat auratnya itu yang boleh yang mana itu orang tua yang mengajarkan. Nanti kita akan sama-sama tonton sebentar ya. Dan yang juga perlu kita refresh agar kita menjadi orang-orang yang bisa terbebas dari jeratan setan, yaitu pertama adalah merefresh niat kita menikah itu hanya karena Allah dan hanya untuk beribadah kepada Allah, sehingga segala belitan-belitan itu pasti Bu ada ya bisikan, ibu pulang kantor capek, suami bilang Neng pijetin dong Neng, ya ampun ya ada juga kita kali yang minta pijetin gitu kan Bu ya. Tapi pada saat kita niat yang karena Allah, maka kita akan tetap melakukan. Dan kalau misalkan kita sampaikan dengan baik kepada suami, sebenarnya enak. Saya juga bukan tipikal orang yang rajin memijat suami gitu ya. Bahkan kalau udah pulang capek juga sama-sama capek, udah males gitu ya. Tapi saya sampaikan, Pak, sebenarnya aku tuh males banget ya Pak mijitin Bapak. Tapi karena Allah suruh taat, aku mijitinnya Pak karena Allah gitu ya. Tapi jalan gitu, ngomong sih ngomong tapi jalan gitu ya. Kata suami apa, udah nggak apa-apa, pijatannya karena Allah. Gitu ya. Akhirnya jadi guyon kan, kalau kayak gitu jadi guyon, udah nggak apa-apa, pijatannya deh karena Allah gitu. Akhirnya jadi cair kan, suasananya jadi cair dan yang lainnya. Jadi niat kita itu ya karena Allah. Kalau dulu niat nikahnya belum karena Allah, niatnya karena Allah, supaya keluarga kita dilindungi dari setan. Kita berniat karena Allah, maka yang dilakukan adalah dalam rangka ibadah kepada Allah. Pada saat apapun yang kita lakukan karena Allah. Kalau kita melihat suami, lihat anak-anak, apalagi dalam kondisi emosi, kita pasti nggak mau melakukan kebaikan. Tapi kalau kita ingat bahwa kita menikah karena Allah, kita tetap melayani anak karena Allah, kita melayani suami karena Allah, insya Allah empat itu aja nggak ada, tetap ada. Tapi kemudian jadi fresh lagi gitu, oh iya ya. Saya nggak mengharap dunia, saya mengharap Allah. Ya Allah, jadikanlah kesulitan dan keenggananku ini menjadi pahala di sisimu. Gantikan dengan sebuah kebaikan ya Allah. Doa itu enak kan gitu ya. Terus yang berikutnya, meningkatkan kesadaran suami istri dalam menjalankan tanggung jawab penunaian hak dan kewajibannya masing-masing atas dasar cinta dan kasih sayang karena Allah. Jadi menunaikannya karena Allah, menjalankannya karena Allah gitu ya. Dan seterusnya. Dan yang berikutnya adalah bekerja sama mengoptimalkan penunaian tanggung jawab membesarkan dan pendidikan. Anak ini adalah tanggung jawab kita berdua. Maka tidak ada alasan udah ini mau urusan ibu semua, enggak. Ini adalah urusan kita berdua. Dan kita harus mau mengajak suami untuk berkompromi dalam hal itu, supaya anak-anak kita tuh benar-benar utuh, punya ayah, punya ibu. Dan beritanya insya Allah akan ini. Dan teman saya itu akhirnya mengakui, alhamdulillah, karena dulu orang tua saya mendoakan saya terus, dan dulu orang tua saya itu senantiasa menanamkan mana yang benar, mana yang salah. Maka lama-lama tuh kokain gue buang. Gue selalu ditawarin drum, tapi gue buang, diam-diam gue buang. Apa? Orang tua, doa gitu gue. Jadi jangan pernah berhenti berharap dari Allah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Pada saat kita mengalami kesulitan, yakin pasti akan ada kebaikan di balik itu semua. Setahun gak selesai, 2 tahun, 2 tahun gak selesai, 3 tahun, 3 tahun gak selesai, saya jadi 10 tahun gitu ya. Seperti teman saya itu, Masya Allah gitu ya, insamnya 10 tahun loh gitu. Setelah sudah melawan buara kemana-mana gitu ya. Tapi orang tuanya top gitu ya, subhanallah. Makanya dia sekarang kalau ngomongin orang tua dia pasti nangis. Kalau ngomongin orang tua, saya juga heran, bisa sadar juga ya anak bengal begini gitu ya. Karena benar-benar gak ada bayangan ya anak bakalan tobat kapan. Sekolah jangan gitu ya, Bu, yang namanya sekolah dulu kita kelas itu sering kosong sama teman-teman saya suka mandor itu gitu ya. Tapi ternyata mereka sekarang orang yang luar biasa menjalani ininya ya, melewati masa galaunya dengan baik dan menuju husnul khotimah insyaallah. Itu Bu mungkin sedikit dari saya, sedikit saya kasih tontonan tentang bahaya narkoba, walaupun 5 menit kurang sedikit nggak apa-apa ya Bu, mohon maaf. Supaya kita tahu betapa narkoba itu sangat luar biasa. Udah ada yang pernah nonton Bu narkoba?
Tahukah Anda, otak merupakan bagian tubuh yang paling penting bagi manusia? Sekarang angkat tangan Anda dan letakkan pada dada. Tepat di situ, ada bagian otak yang paling istimewa. Bagian itu disebut prefrontal cortex atau disingkat PFC. Menurut peneliti otak Jordan Bradman, PFC ini hanya ada pada otak manusia, sehingga membedakan kita dengan binatang. Bagian ini diciptakan dan dirancang khusus oleh Tuhan supaya manusia mampu memilih dan memiliki etika. PFC berfungsi seperti pemimpin. Ia bertanggung jawab untuk berkonsentrasi, memahami benar dan salah, mengendalikan diri, menunda kepuasan, berpikir kritis, dan merencanakan masa depan. PFC adalah pusat pertimbangan dan pengambilan keputusan. PFC inilah yang membentuk kepribadian dan perilaku sosial. Sayangnya, PFC adalah bagian otak yang paling mudah mengalami kerusakan. Jika PFC rusak, maka kepribadian orang bisa berubah. Rusaknya PFC bisa disebabkan oleh benturan fisik, bisa juga oleh zat kimia seperti narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau nafsa. Dan ternyata penyebab paling rusak juga pornografi yang disebut narkolepsi, narkotika lewat mata. Bagaimana pornografi mempengaruhi otak dan pikiran kita? Adi, remaja 12 tahun, melihat gambar di TV yang menjurus ke porno. Awalnya, ia merasa kaget dan jijik. Ini karena sistem limbik di otak Adi menjadi aktif. Sistem limbik mengatur emosi juga keinginan makan, minum, dan berhubungan seksual. Sistem limbik ini kemudian mengaktifkan zat kimia otak bernama dopamin. Dopamin memberi rasa senang, penasaran, sekaligus kecanduan. Zat ini juga aktif jika orang mengkonsumsi nafsa. Oleh karena itu, sifat candu pornografi sama dengan sifat candu nafsa. Otak akan mengingat apa yang membuat Adi senang dan bagaimana ia memperolehnya. Jika Adi mendapatkan pembinaan akhlak, etika yang baik, dan patuh pada norma sosial, dorongan melihat pornografi, meskipun menyenangkan, akan ia abaikan. Namun karena hal itu tidak ada pada diri Adi, ketika ia sedang merasa bosan dan ingin mencari kesenangan, otak akan mendorongnya agar melihat pornografi lagi. Namun lama-lama, Adi bosan melihat jenis gambar yang sama dan butuh yang lebih porno untuk memicu rasa senang. Sekarang, dengan internet, pornografi menjadi jauh lebih mudah didapat. Pertama, Adi membuka internet dan tidak sengaja melihat gambar yang menjurus ke porno. Berikutnya, ia sengaja membuka lagi untuk melihat yang lebih porno. Awalnya melihat yang sedikit terbuka, lama-lama semuanya terbuka. Awalnya melihat 1 menit, lama-lama 1 jam. Adi mengalami kecanduan pornografi. Bagaimana kerusakan PFC akibat kecanduan pornografi? Secara alamiah, dopamin dialirkan dari sistem limbik ke PFC. Orang yang kecanduan pornografi akan mengalirkan dopamin secara berlebihan sehingga membanjiri PFC. PFC menjadi tidak aktif karena terendam dopamin. Semakin sering PFC tidak aktif, ia akan semakin mengelut dan fungsinya terganggu. Sistem limbik justru akan berkembang semakin besar karena terus mengaktifkan dopamin, sehingga Adi cenderung untuk terus mencari kesenangan tanpa takut atas akibatnya. Jika tidak ditangani segera, Adi berpeluang besar menjadi pelanggan pornografi seumur hidup dan mengalami kerusakan otak di bagian PFC. Awalnya, ia akan kehilangan konsentrasi, penurunan kemampuan menimbang benar dan salah, serta berkurangnya kemampuan mengambil keputusan. Lama-lama, besar kemungkinan ia akan melakukan masturbasi, oral seks, hubungan seksual suka sama suka, dan mudah berganti-ganti pasangan seksual. Pernikahan dianggap tidak penting. Pasangan dianggap hanya sebagai objek seksual semata, cenderung merendahkan derajat dan kehormatan lawan jenis. Selera hubungan seksualnya pun tidak sehat dan seenaknya, kasar sampai tega memperkosa. Manusia jadi tidak ada bedanya dengan binatang. Inilah dampak yang terjadi akibat kerusakan PFC. Ahli bedah otak Donald Hilton Jr. mengatakan jika difoto menggunakan alat magnetic resonance imaging, otak yang rusak akibat pornografi memperlihatkan hasil yang sama dengan otak yang rusak karena kecelakaan.
Ia juga mengatakan, berbeda dengan dampak nafsa yang merusak otak di 3 bagian, pecandu pornografi yang sudah melakukan hubungan seks dengan anak-anak mengalami kerusakan otak di 5 bagian. Terbukti, pornografi pada anak lebih bersifat merusak karena PFC belum matang dengan sempurna. Tapi untungnya, otak anak yang belum sempurna ini masih mudah dibentuk. Pengaruh pornografi bisa lebih mudah dihilangkan asal ada usaha untuk memulihkan dengan sabar, terutama oleh ayah ibu, keluarga, dan orang terdekat. Pelajari bagaimana mencegah dan menangani anak yang terkena pornografi. Mari lindungi generasi kita dari bencana pornografi dan Jadi masih bisa berubah kok bukan anak-anak. Kuncinya itu masih lagi-lagi di orang. Ibu mohon maaf. Karena aku ngerti pada aku dan anak kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ibu-Ibu, kita sudah menyelesaikan kajian kita kali ini. Sebelum kita menutup acara kita, Bu Rina akan memberikan pertanyaan kepada Ibu-Ibu yang bisa menjawab. Ada hadiahnya kepada Bu Rina. Monggo Bu, ada untuk 2 pertanyaan Ibu ya. Hari ini penulis bagi judulnya berbeda. Ada 2 pertanyaan Bu. Pertanyaan yang pertama adalah udah surat berapa dan surat apa dan ayat berapa yang dibacakan oleh Ibu Tri tadi dan menjadi pokok bahasan kita. Nah, yang telah datang berarti yang nggak telah datang punya peluang. Yang tadi itu Bu, setan akan menggoda kita dari depan, dari belakang, dari kanan kiri. Bukan, belum tepat. Atau 102 belum tepat. Apa Bu? Apa Bu? Siapa yang berani? Sama suratnya aja deh. Suratnya aja kalau ayatnya nggak berani. Katakan Bu. Suratnya. Siapa yang baca? Yang mau jawab siapa nih? Rombongan nanti aja. Iya Bu, silakan Bu. Surat Al-A'raf, betul, alhamdulillah. Nanti dilengkapi ya Bu, surat Al-A'raf ayatnya ke-17. Ya, satu lagi. Nah, tadi belitan iblis di dalam rumah tangga itu adalah karena percekcokan suami istri. Surat apa tadi Bu? Ya, tunjukkan yang oleh apa? Al-Baqarah 102. Ya, alhamdulillah. Betul Bu. Jadi nanti biar bisa semakin diingat-ingat ya Bu ya, kepada Ibu siapa Bu namanya? Mimin, boleh maju Bu. Mimin dan Bu Eva. Difoto buat nyemangatin kajian berikutnya. Hadiahnya dilihatin Mbak. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ibu-Ibu, kita sudah menyelesaikan agenda kajian kita hari ini. Semoga bermanfaat dan yang paling utama semoga ini bisa menjadi jalan kita memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga pula kita bisa menerapkan ilmu yang kita dapat hari ini di rumah untuk kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, tidak hanya untuk diri kita tapi juga untuk lingkungan. Dan tidak lupa mohon dukungannya untuk kajian berikutnya Bu. Barangkali nanti sudah diinformasikan untuk saling menggandeng teman kanan kirinya untuk diajak bersama. Semoga itu juga bisa menjadi amal investasi akhirat kita, bisa menjadi syiar Islam kita di kantor tercinta ini. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf mewakili pengurus apabila ada yang kurang. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,